Nah, disclaimer aja, jadi saya sudah menjelaskan di waktu teman-teman mendaftar bootcamp, software Proteus yang dipakai adalah Proteus 7.1, di mana sudah di-share secara gratis di internet. Software yang digunakan merupakan versi lama yang sudah tidak dijual lisensinya. Kita dapat menggunakan untuk sekedar pembelajaran. Kemarin saya negosiasi dengan Lab Center, dan dari Lab Center untuk sekedar pembelajaran saja nggak masalah, tapi itu tidak legal gitu bilangnya. Lebih baik minta diskon ke distributor yang ada di daerah. Kemarin ditawari distributornya dari Malaysia. Jadi memang saya sudah berusaha izin ya teman-teman, berusaha izin. Memang untuk dari Lab Center mereka tidak mempermasalahkan menggunakan versi yang lama, tapi mereka masih melabelkan itu tidak legal. Padahal versi ini sudah tidak dijual lisensinya. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang menggunakan Proteus 8 harapannya bisa di-downgrade saja ke Proteus 7 karena itu adalah melanggar hak cipta dari mana hak apa ya, seperti hak cipta ya, hak ciptanya dari Lab Center yang sudah memproduksi aplikasi Proteus. Mereka merasa dirugikan karena kita menggunakan yang gratisan. Sedangkan yang versi 7 itu sudah tidak dijual lisensinya. Jadi kita masih boleh menggunakannya. Kalau misalkan yang versi 8 itu benar-benar masih dijual, dan teman-teman kalau bisa jangan menggunakan yang versi 8. Saya rekomendasikan versi 7 aja. Toh juga fungsinya sama, hanya berbeda tampilan sederhana aja apa gitu. Seperti itu. Mungkin itu ya teman-teman, ini untuk sekedar disclaimer aja. Kalau misalkan kita mau lihat harganya, ternyata di sini untuk paket platinum yang super komplit kita bisa bikin proyek IoT itu harganya $8.000. Ini sangat mahal sekali. Untuk yang custom aja harganya $248. Ini sekitar 3 jutaan lah untuk yang custom saja. Nah ini platinum berapa puluh juta nih ya kan. Sekarang harga dolar lagi di angka 15 ribuan gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa mengurungkan niat untuk menggunakan Proteus 8 supaya kita juga menghargai pembuat Proteusnya, supaya ya apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan seperti itu. Karena goal dari pembelajaran itu kita bisa masuk ke otak, terus kita bisa mengaplikasikannya, dan syukur-syukur bisa menjadi salah satu ladang rezeki kita. Ketika kita lulus, ketika kita mendapatkan project dan sebagainya, bisa kita gunakan untuk apa ya, mencari rezeki gitu loh. Jadi kita ya tetap harus menggunakan versi yang lama aja nggak apa-apa. Terus cara installnya gampang banget. Jadi saya tadi sudah share videonya. Ada, kita perlu mendownload master filenya Proteus, kemudian download library Arduino Proteus, terus menginstal sesuai panduan, memasukkan library. Nah, ada dua file ya, ada dua aplikasi, yaitu ISIS sama Ares. Bukan ISIS yang komplotan teroris itu ya, bukan. Jadi ini memang namanya ISIS sama Ares. Saya juga kurang paham, tapi dari dulu banget memang seperti itu. Ketika saya masih SMK sampai kuliah sampai lulus memang seperti itu. Nah, untuk yang ISIS itu digunakan sebagai VSM simulator. Untuk yang Ares digunakan untuk PCB layouter kayak gitu. Jadi memang fungsinya beda. Jadi teman-teman kalau mau membuat simulasi Arduino yang akan kita pelajari nanti, teman-teman menggunakan yang ISIS seperti itu. Baik, seperti itu. Untuk caranya akan saya langsung demokan. Saya stop dulu. Jadi saya akan demokan. Mungkin ada yang mau apa, testimoni dulu, tadi sudah mencoba menginstal Proteusnya, apakah ada yang gagal dan sebagainya. Monggo silahkan open mic. Terima kasih Kak. Halo Kak. Ya, Saya monggo. tadi coba menginstal yang versi 7-nya tapi gagal. Filenya itu tidak tampil di komputer saya. Jadi saya coba install yang versi 8, hasil cuman pas mau ngimpor library-nya, tapi apa namanya, tidak ada folder library. Gimana itu Kak? Ya,
Jadi untuk versi 8 memang tidak bisa menggunakan library tambahan ya Mas. Ya. Karena versi 8 itu memang dia modelnya package. Jadi saya akan bukakan sebuah websitenya di Lab Center Elektronik. Jadi di Lab Center Elektronik itu dia menjual barangnya itu per package ya. Itu coba ini. Saya bukakan dulu. Nah, ini adalah website dari Proteus ya. Jadi Proteus ini dia menjual si aplikasinya itu per package ya. Jadi misalkan kita mau beli yang visual simulation, PCB layout itu beda-beda. Makanya di situ tidak ada fitur namanya apa itu namanya memasukkan library karena di sini dia menjual per ininya per package ya. Misalkan di visual simulation kalau Mas Mubarok ya, Mas Mubarok menginstal aplikasinya, itu dia udah ada paket-paketnya, mulai dari ARM, Arduino, Atmel, terus NXP, dan sebagainya. Ini bot-botnya. Dan harganya mahal banget. Kalau misalkan kita mau install Arduino aja, ini untuk yang VSM VRVR segini. Terus kalau Atmel segini gitu. Terus kalau misalkan ARM segini kan lumayan gitu loh. Jadi mungkin saya sarankan untuk menguninstall Proteus 8 dan dicoba untuk instalasi ulang Proteus 9 Proteus 7 gitu. Itu mungkin ada lagi. Mohon izin, saya tadi ini apa telat gitu cara installnya seperti apa. Saya cuman sudah nginstal tapi nggak tahu muncul apa setelah diinstal. Apakah yang muncul ISIS itu apa seperti gimana? Ya untuk instalasi memang pakai yang ini sih untuk aplikasinya pakai yang ISIS. Jadi kita kalau mau menggunakan visual simulasi itu kita pakainya yang ISIS. Jadi itu udah benar sih Mas kalau misalkan udah muncul aplikasi yang ISIS sama Ares. Jadi ada dua aplikasi kalau misalkan Mas mau coba searching di bagian Windows ya, di Windows itu Mas pakai di searching aja ISIS atau Ares. Hanya saja ini ketika diklik muncul cannot find valid lisensi. Oh ya, itu akan saya jelaskan habis ini. Siap. Baik, itu mungkin langsung saya demokan aja ya teman-teman. Baik, saya menggunakan laptop Apple tapi isinya Windows ya. Jadi saya sengaja menggunakan Apple karena menurut saya hardware-nya bagus banget sih. Jadi karena saya aplikasinya banyak kan untuk Windows, jadi saya install Windows. Nah, sekarang saya share screen untuk jadi di sini saya sudah mendownload aplikasinya, ada library, terus Proteus 7.10. Nah, Proteus 7.10 dan library ini silahkan diekstrak terlebih dahulu. Ini saya ekstrak dulu. Nah, di sini ada folder Proteus 7.10, ada lisensi Proki sama setup. Nah, saya pastikan dulu saya belum menginstal Proteus, jadi saya klik isi saja. Nah, ini belum ada. Dan saya coba untuk menginstal Proteus. Saya langsung aja klik 2 kali. Seperti ini, muncul seperti ini. Kemudian melakukan setup. Setupnya sederhana, cukup kita klik next. Nah, di sini ada local lisensi key atau use lisensi install or server. Nah, itu teman-teman silahkan pakai yang ini. Nah, sebelum masuk ke situ, coba dibuka ini bagian sini. Terus ada debasco.com.
ini filenya adalah bentuknya lisensi, ya kan? Lisensi. Jadi lisensi yang ada di sini nanti yang akan dipanggil. Ini coba saya, sorry, karena saya sudah pernah install ini sepertinya. Jadi nanti akan muncul ya, muncul lisensi key. Kemudian di lisensi key-nya akan tertuliskan ini, key is valid for Guild of Proteus Profesional, dari nama Debasco-nya. Nah, tadi lisensi key-nya ambil di sini, Debasco. Itu. Misalkan ini saya next dulu. Nanti setelah ini akan saya install untuk lisensinya. Kan coba saya install ulang untuk lisensinya, tapi saya perlu menginstal Proteusnya ini. Jadi ketika tadi si lisensinya muncul, lokal lisensinya sudah muncul, maka akan ada pop-up ya. Pop-up-nya itu yang nantinya akan teman-teman harus memasukkan si Debasco-nya tadi itu. Itu lisensi dari Debasco. Nanti si lisensi itu tinggal di open aja, habis itu copy all atau insert all. Nah, saya akan coba setelah ini. Mungkin yang mau tanya langsung chat aja coba. Iya, Pak. Baik. Nah, ini instalasinya udah selesai. Saya buka lagi yang bagian ini. Nah, ini saya klik lisensi manager. Ketika ini saya open. Nah, ini tadi yang saya maksud lisensinya udah ke copy semua. Jadi lisensi ini pastikan teman-teman copy semua. Ini misalkan saya remove aja. Saya remove ya ini ya. Saya remove, saya close. Ketika saya membuka ISIS misalkan. Nah, ini tidak bisa tulisannya. Cannot find a valid license key for ISIS professional on this computer. License manager report bad or missing customer key. Please ensure that you have installed your license key as per installation instruction. Jadi silahkan memasukkan instalasinya si lisensi tadi. You can run lisensi.exe to view currently installed key. Jadi teman-teman ini diklik dulu ini lisensinya. Nah, kemudian lisensi yang ini klik bagian install. Nih. Setelah keinstall seperti ini, kita close saja. Kemudian kita coba buka untuk ISIS. Nah, ini kadang seperti ini sih. Perlu dipaksa untuk ada beberapa aplikasi yang perlu harusnya bisa. Oke. Coba kalau misalkan nggak bisa seperti ini, setelah saya isi install key-nya, saya masuk ke foldernya Lab Center Elektronik. Jadi tadi di sini ada namanya lisensi.exe. Nah, ini lisensi.exe-nya saya buka. Nih, file harusnya lisensinya udah keinstall seperti ini. Mungkin perlu di restart atau gimana. Atau kalau saya coba lagi aja untuk install ulang ya teman-teman. Nah, oh ada yang lupa, sorry teman-teman, saya lupa. Saya ini di LXK Proteus 710 SPENG ini adalah sebuah patch ya, patch untuk melakukan validasi lisensi. Nah, teman-teman pastikan pencet nih run as administrator. Nah, ketika sudah muncul seperti ini nih, dicari aja filenya Proteus di mana. Kalau saya di C, karena Windows 64, saya masuk ke sini, terus Lab Center Elektronik.
kemudian Proteus 7. Saya klik OK, saya update. Lisensi sudah selesai. Jadi seperti itu, gampang banget. Jadi saya coba bismillahirrahmanirrahim. Proteus akan bisa digunakan. Nah, seperti itu. Jadi yang setelah proses instalasi selesai, jangan lupa untuk klik lisensinya gitu. Kalau ini klik no aja. Klik no. Nah, saya sarankan untuk teman-teman menggunakan sebuah display ya kan, displaynya ada di setting, display option ya, display option. Di sini teman-teman menggunakan OpenGL Graphic. Yang ini ya, OpenGL Graphic. Tujuannya apa? Tujuannya biar gak lemot. Nah, ini misalkan saya memasukkan komponen deh, misalkan komponen apa ini deh. Nah, ketika nanti akan saya drag and drop, itu kadang lemot gitu loh. Saya coba masukkan. Jadi itu terjadi karena memang softwarenya, bukan spek komputernya. Nah, di sini terlihat kedip-kedip. Teman-teman mungkin lihat kedip-kedip. Ini agak kedip-kedip, lambat gitu loh. Nah, ini kedip-kedip. Tapi ketika teman-teman menggunakan settingan displaynya diganti OpenGL Graphic, ini jadi lebih semut, nggak kedip-kedip lagi. Nah, ini akan mempengaruhi kalau misalkan project teman-teman gede, banyak gitu. Jadi teman-teman monggo kalau mungkin kalau saya sarankan sih, jadi saya sarankan saja untuk merubah settingan ini. Cuman kalau nggak mau repot ya nggak apa-apa, nggak perlu setting gitu. Itu untuk cara instalasinya teman-teman. Jadi saya stop sharing dulu. Kira-kira ada yang ada problem atau apa gitu? Maaf, Mas. Ya, monggo, monggo. Yang tadi yang cara update-nya itu bisa diulang? Maaf, Cara tadi update untuk ya, lisensi ya untuk lisensinya yang LXK-nya. LXK, oke. Jadi saya akan coba share screen lagi. Nah, pertama pastikan ini diklik 2 kali untuk di open. Kemudian di sini kan awalnya itu tampilannya seperti ini. Nggak ada ini, tampilannya seperti ini. Nah, ketika tampilannya seperti ini, silahkan dimasukkan. Ini diklik dulu bagian atas, terus klik install. Ada seperti ini, pop up seperti ini, klik aja continue. Habis itu di close. Nah, setelah itu di sini klik run as administrator, ya kan? Terus cari folder di mana teman-teman menginstal Proteus. Biasanya itu ada di program file, kalau enggak ini ya ini. Kalau ini untuk Windows teman-teman yang 32 bit, kalau yang menggunakan 6 bit, 64 bit biasanya masuk ke yang di sini. Terus masuk ke Lab Center Electronic. Setelah itu masuk ke Proteus 7 Profesional. Habis itu klik OK, update gitu. Oh, sorry. Tadi karena sudah diupdate mungkin ya. Saya coba lagi. Karena sudah diupdate, jadi mungkin terjadi error, perlu saya uninstall ulang. Oh, karena ini kebuka Proteusnya. Saya klik close. Close dulu. Saya ulangi ya teman-teman. Dari sini di lisensinya ini pastikan sudah terinstall seperti ini. Tampilannya ada di sebelah kanan. Jadi kalau misalkan tampilannya hanya seperti ini kosong, maka teman-teman belum berhasil menginstal lisensi key-nya. Nah, ini silahkan diinstal. Ya kan? Diinstal kayak gitu. Kemudian kita close saja. Kita close saja. Habis itu kita yang di sini kita run administrator.
Kemudian kita masuk ke C, terus 86. Kemudian saya masuk lagi ke Lab Center Elektronik. Di Lab Center Elektronik, saya pilih Proteus 7 Profesional, saya klik update. Update complete. Seperti itu. Nah, ini mungkin hasil patch-nya tadi. Gitu. Oke, terus kita coba lagi untuk buka ISIS. Apakah crash atau enggak. Kalau bisa ya aman, berarti tidak ada masalah. Gitu. Baik, gitu. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan. Oke Mas, makasih. Siap, sama-sama. Ada yang ngechat lagi, coba saya baca. Halo, Assalamualaikum Mas. Ya, Pas brosnya itu di program file 86 dicari folder apa Mas tadi? di apa 86 itu di disk C ya, disk C Pak. Ya, terus di Iya. disk C itu pilih program files yang 86, Iya, kemudian pilih Lab Center Elektronik. Lab Center Elektronik. Ya, kemudian Terus. diklik aja Proteus 7. Gitu. Kalau bingung, ini saya kopikan. Saya kopikan di sini. Saya kopikan. Langsung di Lab Center Elektronik langsung oke aja gitu Mas. Oh, masuk Proteus 7. Proteus 7 Oh, Proteus 7 profesional. Nah, itu terus langsung klik OK saja. Oke. Langsung update gitu ya. Ya, update gitu. Coba. Kalau error berarti belum diklik ini. Klik run administrator. Jadi perlu untuk di run administrator dulu. Oke, sukses Mas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Itu monggo yang lainnya karena kita habis ini akan install Arduino. Kalau ada kendala. Monggo ini Mushroom T Jolri, ada yang mau ditanyakan? Mas, ini kalau ada note-nya Windows cannot find tanda petik / tanda tanya PKDC itu nggak apa-apa ya? Apa di-okein aja? Coba di OK aja, karena itu ada package yang hilang sih, tapi dicoba di OK aja. Pesannya lagi, this is internal exception access violation in module. Kayaknya tidak ditemukan modul yang unknown. Klik abort to quit. Mungkin di uninstall dulu ininya. Mungkin di uninstall dulu, coba diinstal ulang. Oh iya. Ya, coba diinstal ulang. Monggo yang lainnya. Ini setelah terbuka Mas, kita masuk ke ISIS. Iya. Terus ngapain ini? Kita tunggu selanjutnya. Tunggu selanjutnya. Kita install Arduino dulu setelah ini. Oke, siap. Ya. Oke, mungkin semuanya udah ya. Ya, sudah sih. Harapannya sudah semua. Oke, kita lanjutkan ke instalasi library. Jadi, saya share lagi untuk screen-nya. Nah, di sini sudah ada tampilan ISIS ya, seperti ini tampilannya. Nah, tampilan ini kita bisa memasukkan library dari sini aslinya, dari sini. Jadi kita bisa memasukkan library dari sini, dari library manager. Tapi caranya cukup repot. Kenapa? Karena kita ini ya, ininya banyak banget, ini ada APR macam-macam kan. Wah, kalau misalkan kita masukin satu-satu pusing. Ada cara yang lebih gampang lagi, teman-teman. Kita close saja aplikasi ini, terus kita masuk ke sebuah folder yang tempat teman-teman tadi sudah download Proteusnya. Nah, di sini ada folder namanya Library Arduino Proteus. Ada dua file, IDX dan lib.
IDX dan lib ini silahkan dilakukan copy, terus masuk ke dokumen, ke C. Nah, di C ini silahkan memasukkan ke X86, kemudian Lab Center Elektronik, Proteus, masukkan ke library. Udah di sini, langsung aja klik paste. Beres. Nah, link untuk kopinya silahkan teman-teman mengikuti yang saya chatkan di sini. Jadi saya akan masukkan chat lagi. Ini adalah link untuk masuk ke foldernya teman-teman. Ini yang menggunakan Windows 64. Kalau menggunakan Windows 32 itu silahkan dihapus 86-nya. Kayak gini. Yang bawah itu yang untuk 32, yang atas untuk 64. Nah, teman-teman masukkan dulu library-nya di situ. Setelah itu, teman-teman bisa menggunakan Arduino-nya. Nah, saya akan mencontohkan nih untuk menggunakan Arduino di Proteus. Jadi saya buka ISIS. Nah, di ISIS ini kita bisa membuka Arduino. Kita cari aja Arduino. Ini udah muncul nih, 1, 2, 3. Jadi ada ini. Nah, tampilannya seperti ini, Arduino. Seperti itu, gampang banget. Jadi kalau kita lewat library terus kita pakai library manager ribet, mending langsung aja di copy ke foldernya. Dan ini hanya untuk Proteus 7 ya teman-teman. Jadi kalau menggunakan Proteus 8 saya belum menemukan solusinya dan tidak direkomendasikan karena lisensinya masih dijual. Nanti kita termasuk meningkatkan tingkat pembajakan ya kan. Jadi nggak boleh ya teman-teman, kalau punya karya itu ya kalau bisa menghargai gitu loh, jangan hanya membajak. Nah, ini Proteus 7 masih bisa karena ini adalah seri lama yang belum diperbarui dan kita bisa menggunakan untuk sekedar pembelajaran. Gitu teman-teman. Monggo silahkan dicoba. Saya ini dulu untuk share screen-nya. Monggo silahkan dicoba. Mas, Monggo, gimana? bisa coba cara ngelot kembali yang library yang sudah di copy ke dalam ISIS-nya aplikasinya? Maksudnya di load atau gimana? Iya, ini kan sudah di copy. Diulangi Maksudnya. Oh, kalau untuk ngelutnya seperti ini, saya share screen lagi. Nah, ini misalkan saya delete ya. Saya delete. Mas, bisa dipending sebentar, Mas? Ya. Pas masukin library-nya tadi, saya kurang paham, Mas. Bisa diulang. Oh, ya. Ini udah kelihatan ya di sini untuk share screen foldernya. Ya. Nah, tadi di folder Proteus kan ada tulisan library Arduino Proteus. Iya. Itu di klik 2 kali, masuk, terus dua-duanya ini di copy. Jadi 2 ya yang di copy. Kemudian masuk ke C, local disk C, Ya. masuk ke program file, kemudian masuk ke Lab Center Elektronik. Ini. Terus di library, jadi langsung masuk ke library. Kalau udah sampai sini ya udah tinggal di paste aja. Oh, di paste di library. Oke. Iya. Nah, ini untuk ngelutnya itu simple banget. Jadi di sini itu ada tombol P sama L. Jadi kalau P itu kita mengambil komponen dari library, kalau L itu kita masuk ke library manager yang tadi tampilannya kayak gini. Kalau kita langsung aja klik yang tombol P, kemudian kita searching Arduino. Nah, ini akan muncul, misalkan kita pilih Arduino Uno. Ya, seperti itu. Siap, Mas. Ya, mungkin jelas ya.
Jelas, Mas. Baik. Siap, siap. Sukses, sampun. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya kita akan membahas apa itu Arduino gitu. Jadi Arduino itu merupakan salah satu platform ya. Kenapa kok bisa dibilang platform? Karena Arduino itu sebuah wadah di mana teman-teman bisa mengoprek semuanya di situ. Mulai dari codingnya, mulai dari hardware-nya gitu. Dan beberapa waktu yang lalu saya ditawari sama Arduboy. Jadi kan Arduboy itu uh, sebuah apa ya, gamebot ya, gamebot. Jadi kalau misalkan mungkin ada yang tahu gamebot yang mainan itu, yang mainan pakai baterai yang kotak yang zaman dulu banget itu loh. Nah, itu kita ditawari gamebot, kita dikasih 2 Arduboy. Jadi kita bakalan dikasih bulan Oktober nanti. Di sana ternyata unik banget, mereka mengembangkan game di Arduino. Yang kita tahu kan Arduino itu hanya untuk coding, terus hanya untuk kita membuat alat-alat otomatis lah gitu, alat-alat otomatis serapan. Nah, ini dibuat untuk main game. Lucu juga gitu. Jadi ternyata Arduino wah macam-macam. Jadi memang banyak banget fungsinya gitu. Dan karena kita di Indobot gitu kan, ditawari lah untuk coba itu, siapa tahu nanti komunitas kita mau mengembangkan itu gitu. Saya sih pengennya teman-teman nggak usah beli di sana, tapi nanti kita bisa bikin sendiri gitu loh. Bisa bikin game buat sendiri ya. Kalau kemarin kalau nggak salah pakai Arduino yang untuk Leonardo. Nah, chipnya pakai yang itu. Nah, baik, saya share screen-nya untuk materi berikutnya.